Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo kawan-kawanku semuanya, selamat datang di channel ini. Tempat kita kupas tuntas berita panas dengan gaya santai, tapi tetap tajam, asik. Kali ini kita bahas sesuatu yang lagi rame banget teman-teman, di mana PDIP yang lagi disorot KPK, mulai dari Yasona Lawli hingga drama Harun Masiku. Ya, siapin popcorn kamu teman-teman ya, siapin kopi kalian, karena cerita ini bakal bikin kita semua geleng-geleng kepala teman-teman. Ya, ini pertanyaan ini sudah ditanyakan kepada saya kemarin, dan setelah hasil pengecekan betul ada panggilan kepada Bapak YL untuk besok, namun untuk perkaranya saya masih belum bisa sampaikan saat ini. Sudah konfirmasi? Udah kan? Iya. Belum ada informasi terkait itu dari penyidik kepada saya. Mas, surat panggilannya sudah dikirim kemana? Tentunya penyidik memiliki informasi alamat-alamat yang dituju ya. Ada beberapa alamat, tetapi pastinya saya belum bisa sampaikan. Ada 3 kalau tidak salah, baik itu di rumah jabatan maupun di rumah-rumah lain, termasuk rumah pribadi beliau. Yang lain? Cukup? Yasona doang. Yang lain enggak. Oke. PDIP elit lain banyak nggak Pak? Gimana? Ada elit PDIP lain yang akan dipanggil nggak? Kalau terkait itu saya belum terinfo, karena pertanyaan ini ditanyakan oleh teman-teman wartawan kemarin. Nah, untuk yang siapa saja yang dipanggil, jubir akan diberitahu hari hanya biasanya. Siapa-siapa saja, saksi-saksi untuk perkara apa, itu nanti akan disampaikan secara lengkap kepada teman-teman jurnal. Megawati dan tantangan untuk ke depan gitu ya. Jadi ceritanya dimulai dari pernyataan Megawati yang bikin heboh teman-teman di depan forum terbuka ya. Beliau bilang kalau Hasto, Sekjen PDIP, sampai dipanggil dan dijadikan tersangka oleh KPK, maka beliau langsung akan datang ke KPK. Wow, ini kayak duel ya, duel politik terbuka ya. Tapi KPK nggak kalah gertak gitu teman-teman. Mereka bilang proses hukum jalan terus, nggak peduli siapapun orangnya. Di sini kita lihat dua pihak yang sama-sama kuat saling menunjukkan taring. Gimana menurut kalian? Komentar di bawah dong. Ayo dong komentar sebelum kita lanjut video berikutnya. Kalau dia ditangkap, saya hitung apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku. Itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Muncul nama Yasona Lawli teman-teman, politisi PDIP yang juga mantan menteri hukum dan HAM. Beliau dipanggil KPK untuk dimintai keterangan soal kasus besar. Tapi sayangnya beliau tidak hadir, mangkir gitu. Alasannya katanya ada miskomunikasi.
Menarik banget ya. Gimana seorang pejabat tinggi bisa nggak tahu soal panggilan KPK? Gimana pendapat kalian perihal ini? Kalau benar taat hukum mestinya langsung hadir kan? Ayo komen dulu ya. Ya, ini soal drama Harun Masiku teman-teman, yang buron 4 tahun gitu ya, yang masih misterius gitu ya. Siapa yang masih ingat Harun Masiku, buron kasus suap yang sampai sekarang masih nggak ketahuan rimbanya. Nah, yang bikin heboh teman-teman, ada klaim kalau data imigrasi tentang Harun Masiku sempat bermasalah di zaman Yasona Lali. Dirjen Imigrasi Roni Sompit bahkan sampai dicopot gara-gara beda pendapat soal status keberadaan Harun. Roni bilang Harun ada di Indonesia, tapi data Kemenkumham bilang dia masih di Singapura. Kok bisa beda? Ada yang salah di sistem, atau ini strategi gitu ya. Nah, kalian coba berikan komentar kalian, karena komentar kalian penting banget buat bahas ini lebih lanjut. Alasan teknis ataupun alasan politis, Yason sempat menjelaskan kalau perbedaan data ini gara-gara sistem imigrasi di Terminal 2F Soekarno-Hatta yang katanya masih pakai teknologi jadul. Wah, alasan ini kayaknya susah diterima ya teman-teman. Ya kalau benar, ya kalau baru jadi masalah pas kasus Harun muncul gitu ya. Apakah ini hanya alasan teknis atau ada sesuatu yang lebih besar di balik layar ini? Ayo, ini teman-teman harus tuliskan spekulasi kalian di bawah ya, di kolom komentar. PDIP dan pengaruh di pemerintahan. Ini yang bikin masyarakat mulai bertanya-tanya teman-teman. Seberapa besar sih pengaruh PDIP di pemerintahan? Sampai-sampai kasus Harun Masiku ini dianggap contoh kecil ya dari kekuatan politik yang bisa bikin proses hukum jadi alot. Bahkan Presiden Jokowi sendiri sudah beberapa kali menyatakan lebih baik dicap pengkhianat partai daripada mengkhianati rakyat. Ini sih keren. Ini menunjukkan kalau ada ketegangan internal yang cukup besar. Gimana pandangan kalian saudara-saudara, teman-teman soal hal ini? Apakah ada konflik kepentingan di dalam pemerintahan? Coba komen di bawah. Ya. Fakta menarik lainnya teman-teman, pemerintah sampai harus membentuk tim gabungan buat nangkap Harun. Bayangin ada ombudsman, Cyber Polri, Kominfo sampai BSSN turun tangan, tapi tetap nilainya nihil, hasilnya nol. Kok bisa? Apa benar sulit menangkap satu orang itu? Atau ada tangan-tangan lain yang melindunginya? Sampaikan analisis kalian. Siapa tahu bisa jadi bahan diskusi menarik nih. Ini menarik teman-teman. Karena baru-baru ini foto terbaru Harun Masiku sebagai DPO beredar. Meski sudah buron 4 tahun ya, dia tetap terlihat rapi dan tenang. Ini banyak orang penasaran teman-teman. Siapa yang membiayai pelarian sampai sekarang ini gitu ya, bisa masih hidup
gitu ya. Ada dana itu Harun Masiku. Dari mana dia dapat uang? Dan kenapa sampai sekarang belum ada yang berhasil melacaknya? Ada yang punya teori? Ya, silakan komen di kolom komentar. Selanjutnya teman-teman, apakah Yasona akhirnya akan memenuhi panggilan KPK? Dan siapa lagi elit PDIP yang bakal dipanggil? Kasus Harun Masiku ini jelas jadi salah satu utang besar negara yang harus segera diselesaikan. Ada harapan besar kalau pemerintahan baru di bawah Pak Prabowo Subianto bisa memberikan prioritas kasus ini. Gimana harapan kalian untuk penyelesaian kasus ini? Share di bawah ya teman-teman. Ya, apalagi ditambah Megawati menantang KPK secara terbuka dan menyatakan akan turun tangan jika Hasto PDIP ditetapkan sebagai tersangka. KPK menanggapi dengan tegas dan menegaskan independensi serta komitmen terhadap penegak hukum. Ditambah lagi pemanggilan Yasona ke KPK. Yasona tokoh PDIP dipanggil KPK, namun sempat tidak hadir dengan alasan miskomunikasi terkait pemanggilan. KPK berencana akan kembali mengeluarkan surat pemanggilan ke beberapa alamat untuk memastikan tidak ada lagi penghindaran. Ya, kasus Harun Masiku kembali menggeger. Harun Masiku buronan kasus korupsi masih bebas setelah 4 tahun. Ketimpangan data keimigrasian di masa jabatan Yasona menyebabkan pemecatan pejabat tinggi Dirjen Roni Sompi yang sebelumnya mengklaim Masiku berada di Indonesia. Dan ini membuat kegagalan teknis dan akuntabilitas. Yason mengkaitkan ketidaksesuaian data perjalanan Masiku dengan sistem yang sudah ada. Perjalanan Masiku dengan sistem yang ketinggalan zaman di Bandara Soekarno-Hatta, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang kredibilitas Kemenkumham. Dan ini upaya menangkap Harun Masiku lagi-lagi batal. Satuan tugas gabungan yang melibatkan beberapa lembaga pemerintahan dibentuk untuk menemukan Masiku tetapi belum berhasil. Kritikus berpendapat bahwa inefisiensi ini mencerminkan kegagalan sistematis dan potensi campur tangan politik. Kekhawatiran tentang pengaruh PDIP terhadap lembaga negara dengan kritikus memperingatkan tentang implikasi yang luas jika PDIP mendominasi pemerintahan. Presiden Jokowi telah menjauhkan diri dari PDIP, memprioritaskan kepentingan nasional di atas loyalitas partai. Saya berharap peran Pak Prabowo sebagai presiden hadir untuk menyelesaikan ini. Harapan bahwa Prabowo Subianto sebagai bagian dari pemerintahan baru akan mengatasi masalah yang belum terselesaikan seperti kasus Masiku ini. Karena tidak ada kejelasan. Apalagi foto-foto baru Masiku muncul ke permukaan yang memicu rasa penasaran publik tentang aktivitas dan sumber dukungan selama ia bersembunyi. Ya,
Ayo teman-teman, coba kita menyoroti pernyataan tentang penegak hukum secara ini dan seperti menyiratkan motivasi politik dalam menangani kasus korupsi. Ya teman-teman, ayo kita berdiskusi dan juga komen di bawah. Jangan lupa subscribe channel ini, dukung channel ini. Buat kamu yang masih stay sampai detik ini, terima kasih banyak. Kalau kamu sudah punya pandangan soal kasus ini, jangan ragu untuk tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel ini. Ajak teman-teman kamu buat nonton dan ikut diskusi, karena suara kita sebagai rakyat itu penting banget teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam hangat dan tetap kritis. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye.